Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran pembahasan materi ekonomi untuk kelas 12. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal untuk materi laporan keuangan perusahaan jasa. Nah, bentuk soalnya kita coba untuk yang pilihan ganda terlebih dahulu. Ya, ini ada soal nomor 1. Di sini disajikan data keuangan rental mobil RQ per 31 Desember 2020. Nah, ternyata yang diminta adalah besarnya laba bersih. Ini berarti materi tentang laporan laba rugi. Kita harus mencari berapa laba atau ruginya. Nah, di soal ini yang diminta adalah besarnya laba bersih. Nah, dalam perhitungan laba itu yang diperhitungkan adalah pendapatan dikurangi dengan beban. Jika pendapatannya lebih dari 1, berarti jumlahkan semua pendapatan, dan jika bebannya lebih dari 1, berarti jumlahkan semua bebannya. Nah, di soal ini yang termasuk pendapatan adalah pendapatan jasa yang 75 juta, pendapatan komisi yang 1.500.000. Sedangkan pendapatan sewa diterima di muka ini bukan termasuk golongan pendapatan. Ini golongan akun utang nih, kalau pendapatan sewa diterima di muka. Jadi ini soal pengecohnya ini. Jadi pendapatan sewa diterima di muka yang 4.500.000 tidak akan diperhitungkan. Nah, kita coba masukkan di sini. Pendapatannya ada dua, yang 75 juta yang pendapatan jasa, dan pendapatan jasa komisi. Pendapatan komisi yang 1.500.000 dijumlahkan, dikurangi dengan jumlah bebannya. Bebannya berarti beban gaji karyawan, beban iklan, dan beban perlengkapan. Di sini sudah dimasukkan. Ini artinya price liquid tidak diperhitungkan. Ini hanya sebagai pengecoh saja. Berarti pendapatan sewa diterima di muka, price liquid itu tidak diperhitungkan. Dan termasuk modal di sini. Ini pun tidak diperhitungkan. Jadi kalau ingin menghitung laba atau rugi, yang diperhitungkan hanya pendapatan dan beban saja. Ya, kita hitung selanjutnya. Laba sama dengan 75 juta ditambah 1.500.000 berarti 76.500.000. Dan bebannya 17.500.000 ditambah 1.750.000 ditambah dengan 1.350.000 menjadi 20.600.000. Sehingga 76.500.000 dikurangi 20.600.000 menghasilkan angka 55.900.000. Ini berarti jawabannya adalah yang B, 55.900.000. Ya, selanjutnya nomor 2. Ada sebagian data keuangan milik kantor notaris Anida pada 31 Desember 2019. Nah, di sini tersaji ada debit kreditnya. Yang ditanyakan adalah besarnya pendapatan tahun 2019. Nah, ternyata data yang tersajinya adalah ada modal 1 Januari dan ada modal per 31 Desember 2019. Ini artinya ada perhitungan modal awal dan perhitungan modal akhir. Kita masuk ke materi laporan perubahan modal berarti ini. Nah, untuk menghitung perubahan modal itu rumusnya adalah modal akhir, nih modal yang 31 Desember yang angkanya 55.800.000 itu diperoleh dari modal awal. Nah, modal awal ini yang 65.500.000 ditambah dengan pendapatan, dikurangi dengan beban, dan dikurangi dengan price. Itu intinya seperti itu. Modal akhir itu diperoleh dari modal awal ditambah dengan hasil usaha. Nah, hasil usahanya belum tahu laba atau ruginya. Kalau rugi berarti mengurangi modal dan dikurangi price. Tapi kalau laba berarti menambah modal, dan kalau price sifatnya mengurangi. Sudah jelas. Nah, karena di sini belum diketahui laba atau ruginya, malah yang dicarinya adalah pendapatan, maka rumusnya kita uraikan. Modal awal tambah pendapatan, karena pendapatan itu sifatnya menambah modal, dan dikurangi beban, karena sifatnya beban itu mengurangi modal, dan dikurangi price. Seperti itu. Nah, sekarang kita masukkan saja yang modal per 31 Desember yang 55.800.000 adalah modal akhir. Nah, berarti modal akhir dimasukkan ke sini sama dengan modal awal 65.500.000. Ini dimasukkan yang ini. Ditambah dengan pendapatan lagi kita cari, dikurangi dengan beban. Nah, bebannya lebih dari 1 nih.
berarti harus dijumlahkan dulu jumlah bebannya. Ada beban gaji 1.400.000, beban gaji 4.500.000 nih. Ada beban perlengkapan 1.600.000, kita tambahkan. Beban penyusutan 2 juta. Nah, dikurangi price. Kalau price itu sifatnya mengurangi. Nah, kita sederhanakan. Berarti 55.800.000 sama dengan 65.500.000 tambah dengan pendapatan. Nah, bebannya kita jumlahkan, dikurangi 8.100.000 dikurangi dengan price 2.500.000, sehingga menghasilkan 55.800.000 sama dengan 65.500 tambah pendapatan dikurangi 10.600.000. Nah, kalau 65.500 dikurangi dengan 10 juta, hasilnya 54.900 ditambah dengan pendapatan. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal dicari saja berapa pendapatannya. Berarti 55.800.000 nih, 54.900 nya pindah ruas ke kiri, negatif 54.900. Berarti pendapatannya adalah 900.000. Berarti jawaban yang nomor 2 adalah yang B, 900.000. Ya, lanjut ke nomor yang ketiga. Ini sama, ada data milik usaha jahit Fatmala bulan November 2019. Yang ditanyakan adalah modal akhir. Nah, ini pun sama, soal tentang perhitungan perubahan modal. Prinsipnya tetap sama, mencari modal akhir itu modal awal ditambah dengan pendapatan dikurangi dengan beban, dikurangi dengan price. Pendapatan dan beban ini menunjukkan hasil usaha. Jika di soal sudah diketahui laba, berarti nggak usah dicari pendapatan dan beban lagi, tinggal modal awal ditambah laba saja. Kalau hasil usahanya rugi, sudah diketahui rugi, berarti modal awal dikurangi rugi, karena rugi itu sifatnya mengurangi modal. Tapi kalau belum diketahui laba atau ruginya, kita uraikan lagi bahwa laba rugi itu diperoleh dari pendapatan dikurangi dengan beban. Berarti formula ini yang kita pakai. Nah, modal akhir yang ditanyakan adalah modal akhirnya. Nah, modal awalnya adalah yang 20 juta. Nah, berarti modal akhir 20 juta. Nah, untuk pendapatan sama, ini pendapatan lebih dari satu. Pendapatan jasa 8 juta dan pendapatan komisi 1 juta. Kita jumlahkan dulu pendapatannya. Dikurangi dengan beban. Bebannya pun ternyata lebih dari satu. Ada beban listrik 5 juta, beban perlengkapan 4.500.000 nih, beban rupa-rupa 500.000. Kita jumlahkan semuanya. Dikurangi dengan price-nya 3 juta. Ya, kita sederhanakan, berarti 20 juta tambah 9 juta dikurangi 10 juta nih, 10 juta ini jumlah beban dikurangi price 3 juta. Hasilnya berarti modal akhir sebesar 16 juta. Berarti jawaban nomor 3 adalah yang D. Ya, untuk nomor 4. Nomor 4 pun ternyata masih sama. Disajikan data keuangan dan yang ditanyakan adalah modal awal. Kalau tadi yang ditanyakan modal akhir, sekarang yang ditanyakan modal awal. Nah, ternyata di sini belum diketahui laba atau ruginya. Yang diketahui hanya pendapatan jasa, pendapatan lain-lain, dan beban dan price. Berarti kita pakai formula yang tadi lagi. Modal akhir sama dengan modal awal tambah pendapatan dikurangi beban dikurangi price. Prinsipnya sama, kalau pendapatannya lebih dari satu, berarti jumlahkan pendapatannya. Kalau bebannya lebih dari satu, jumlahkan semua bebannya. Gitu. Nah, modal akhir sudah diketahui 32.400.000 nih. 32.400.000. Modal awal lagi kita cari. Ditambah dengan beban. Bebannya ada dua. Ada pendapatan jasa 18 juta dan ada pendapatan lain-lain 1.200.000. Kita jumlahkan dalam tanda kurung kurawal kayak gini. Dikurangi dengan beban. Nah, bebannya kebetulan cuma ada dua, 12.300.000 dan 700.000. Nah, kita jumlahkan 12.300.000 dan 700.000 dikurangi dengan price-nya 1.800.000. Nah, 1.800.000. Berarti pendapatan dijumlahkan 19.200.000 dan dikurangi dengan beban. Bebannya ada 13 juta. Nah, ini dijumlahkan. Dikurangi dengan price. Berarti 32.400.000 sama dengan modal awal ditambah dengan 4.400.000. Berarti modal awal bisa dicari. Nah, 4.400.000 pindah ruas ke kiri, 32.400.000 dikurangi 4.400.000 sama dengan modal awal. Berarti modal awalnya adalah 32.400.000 dikurangi 4.400.000, berarti 28 juta. Berarti jawabannya adalah yang D, 28 juta. Ya, soal terakhir untuk materi laporan keuangan.
Pada tahun 2019 jumlah aset itu harta perusahaan 100 juta. Diketahui pada tahun 2020 modal naik 10% menjadi 77 juta. Jadi ada modal awalnya, nah sekarang ada kenaikan 10% menjadi 77 juta. Dan aset perusahaan menjadi 120 juta. Awalnya 100 juta, di tahun 2020 menjadi 120 juta. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah utang pada tahun 2019. Ya. Dan ini menunjukkan materi laporan neraca nih. Kalau neraca itu seperti menggambarkan persamaan dasar akuntansi. Aktiva sama dengan pasiva. Nah, aktiva itu ya harta atau aset, sama dengan utang ditambah dengan modal. Kita lihat dulu data tahun 2019. Tahun 2019 aset perusahaan 100 juta. Nah, tahun 2019 hanya yang diketahuinya hanya harta saja, 100 juta. 100 juta ini sama dengan utang tambah modal. Nah, utang tambah modalnya belum diketahui di sini. Yang ditanyakan pada tahun utang pada tahun 2019. Nah, utang yang ditanyakan ini. Nah, berarti kita lengkapi dulu soalnya, perhitungannya yang ada di soalnya. Diketahui pada tahun 2020 modal naik 10% menjadi 77 juta. Dan asetnya menjadi 120 juta. Berarti tahun 2020 aset perusahaan menjadi 120 juta. Dan modal menjadi 77 juta. Diketahui modal 77 juta ini naik 10% dari sebelumnya. Kalau sebelumnya berarti modal tahun 2019. Nah, berarti harta di tahun 2019 ini 100 juta sama dengan utangnya belum diketahui. Nah, modalnya bisa dicari. Berarti kalau naik 10% menjadi 77 juta, berarti kondisi awalnya sebelum kenaikan. Nah, sebelum kenaikan berarti 70 juta. Kalau 70 juta 10%-nya berarti 7 juta. Naik 10% berarti naik 7 juta. Berarti 77 juta. Berarti modal untuk tahun 2019 adalah 70 juta. Nah, kalau modalnya sudah diketahui, hartanya juga ini sudah diketahui, berarti utangnya bisa dicari nih. Utang ditambah 70 juta sama dengan 100 juta. Berarti utangnya adalah 30 juta. Berarti jawabannya yang B. Ya, demikian contoh pembahasan soal untuk laporan keuangan perusahaan jasa dalam bentuk pilihan ganda. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.